Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Oku Selatan. 1 orang meninggal dunia dan ratusan rumah warga rusak. Pengemudi ojek online di Palembang menjadi korban pengeroyokan usai memesan PSK melalui aplikasi pesan singkat. Belasan pelaku pemalakan atau pemerasan terhadap sopir truk dan kendaraan pribadi di Palembang yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. 9 diantaranya masih di bawah umur. Belasan pelaku pemalakan atau pemerasan terhadap sopir truk dan kendaraan pribadi di Palembang yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Mirisnya, 9 dari 13 pelaku masih di bawah umur. Tindak kejahatan pemalakan dan pemerasan yang dilakukan bocah terhadap sopir truk dan mobil pribadi di kawasan Simpang Macan Lindungan, Ilir Barat 1 Palembang menjadi perhatian masyarakat. Setelah videonya beredar dan viral di media sosial, polisi berhasil menangkap 13 orang pelakunya. Dari ke-13 pelaku, 9 orang diantaranya masih di bawah umur. Para pelaku biasanya meminta sejumlah uang kepada sopir truk. Namun jika tidak diberikan, para pelaku akan mengambil serta merampas barang berharga yang ada di dalam kendaraan. Atau bahkan pelaku bisa merusak kendaraan korban. Ada yang pertama modusnya anak yang perempuan dulu, perempuan yang di bawah umur membuka kaca, meminta uang. Ketika kacanya sudah terbuka, yang laki-laki yang lebih dewasa itu mengambil secara paksa barang-barang yang ada di mobil. Misalnya ada handphone, langsung diambil. Yang kedua, ada yang berpura-pura menjual minuman. Ketika kacanya dibuka, lalu diambil barangnya. Ada juga modus meminta uang secara paksa. Ketika dikasih cuma 2.000, 5.000, itu tidak mau, maunya 10.000 sampai 50.000. Dari para pelaku, polisi menyita uang hasil kejahatan. Setelah diperiksa oleh polisi, belasan pelaku kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Palembang untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir menerjunkan tim investigasi untuk mencari penyebab matinya ikan di aliran Sungai Brawas Bakung. Petugas memastikan kandungan air sungai memiliki derajat keasaman yang cukup tinggi sehingga tidak layak untuk kehidupan ikan. Tercemarnya air Sungai Brawas Bakung disebabkan oleh bocornya saluran limbah milik sebuah perusahaan tapioka. Kasus tercemarnya Sungai Brawas Bakung di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Petugas pun menerjunkan tim investigasi untuk mengukur kadar kandungan air sungai. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat pH meter di beberapa titik yang berada di sekitar area sungai yang tercemar. Hasil pengukuran menunjukkan kandungan air di Sungai Brawas Bakung memiliki kualitas sangat buruk dan berbahaya. Bahkan pH atau derajat keasamannya sangat tinggi, yaitu berada di angka 4. Sedangkan normalnya berada di angka 6 atau 7. Petugas meyakini derajat keasaman yang tinggi inilah menjadi penyebab banyak ikan yang mati di aliran Sungai Brawas Bakung. Sungai rawa-rawa sekitarnya terindikasikan rusak. Dilihat kata dari laporan itu banyak ikan-ikan yang mati, makanya kita di Perikanan hari ini cek ke lokasi apakah berita itu benar, kemudian kita sekalian bawa alat ukur, jadi kita bisa tahu kadar pH dan kualitas air. 4, pH-nya 4, artinya derajat keasaman tinggi, dan itu tidak tidak layak untuk kehidupan ikan dan habitat air. Sebelumnya, tercemarnya Sungai Brawas Bakung ini disebabkan oleh adanya kebocoran saluran limbah milik sebuah perusahaan tapioka di Desa Bakung, Kabupaten Ogan Ilir. Akibatnya air sungai menjadi hitam dan berbuih serta mengeluarkan aroma menyengat sehingga tidak dapat dipergunakan warga sekitar.
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mendesak pihak perusahaan untuk melakukan perbaikan dan memberikan bantuan air bersih kepada seluruh warga terdampak dari pencemaran tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Banjir bandang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Akibatnya ratusan rumah warga rusak serta 1 orang meninggal dunia. Rabu pagi, banjir bandang yang melanda Desa Ulak Pandan, Kecamatan Kisam Tinggi, Ogan Komering, Ulu Selatan menghanyutkan 2 rumah warga. Banjir yang datang secara tiba-tiba juga membuat warga panik dan histeris. Mereka pasrah harus kehilangan harta benda. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Oku Selatan dipicu intensitas hujan yang tinggi sehingga membuat sungai Lipung meluap. Setidaknya 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya dinyatakan hilang akibat musibah ini. Yang 1 sudah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia, yaitu Ibu Sarmi. Sedangkan yang 2 belum diketemukan dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Basarnas Oku Timur dan BPBD Oku Timur. Banjir mengganggu arus lalu lintas dari Kecamatan Kisam Tinggi menuju ke ibu kota Muara II. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Oku Selatan mendata, hingga Kamis pagi banjir bandang yang melanda 5 kecamatan di Kabupaten Oku Selatan merusak 300 lebih rumah warga dan 5 hektar area persawahan. Sementara kecamatan yang terdampak yaitu Kecamatan Kisam Tinggi, Muara II Kisam, Runjung Agung dan Kecamatan Buai Sandang Aji. Untuk saat ini mendata sekitar 5 kecamatan yang ada di Oku Selatan ini yang terdampak dari banjir. Untuk rumah sendiri, sementara kita data sekitar lebih dari 300 rumah yang terdampak. Di 5 kecamatan ya Pak? Di 5 kecamatan, tapi untuk sementara itu. Untuk lahan pertanian sendiri Pak, berapa hektar? Untuk lahan pertanian yang kita menerima laporan untuk saat ini sekitar ada sekitar 5 hektar yang berbeda tempat. Khawatir akan banjir susulan, BPBD Kabupaten Oku Selatan evakuasi warga ke tempat yang lebih aman. Mereka juga mendirikan pos bencana di lokasi sekitar. 2 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang berhasil ditemukan tim SAR dalam kondisi selamat pada Kamis pagi. Banjir bandang telah berlalu, namun air masih merendam rumah warga di wilayah Kecamatan Muara II pada Kamis pagi. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 50 cm. Di Kecamatan Muara II setidaknya ada 6 titik lokasi yang terdampak banjir bandang. Warga saat ini berharap adanya bantuan dari pemerintah agar mereka bisa bertahan hidup. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Ya, sementara itu banjir bandang yang melanda Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan membuat sejumlah keramba milik warga jebol. Akibatnya puluhan ribu ekor ikan siap panen hilang terseret banjir. Dampak banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah di Kabupaten Oku Selatan sangat luas. Salah satunya di Desa Muara Sindang Hilir, Sindang Danau. Warga desa pusing 7 keliling sebab keramba ikan nila milik warga jebol. Puluhan ribu ekor yang siap panen hilang terbawa arus banjir. Hal itu membuat warga melakukan perburuan ikan dengan alat seadanya di sepanjang aliran sungai Muara Sindang. Jebolnya keramba ikan membuat warga merugi puluhan juta rupiah. Ikan yang telah kami semaikan di sana sekitar 20.000 dan ikan yang siap panen itu sampai 35 ribuan Pak. Selain menghanyutkan ikan-ikan itu apa saja itu yang terseret dari banjir ini? Selain menghanyutkan ikan, di sana kan kami telah adakan keramba, banyak keramba yang telah hanyut. Rusaknya keramba milik warga telah dilaporkan pemerintah desa setempat kepada pemerintah Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Warga berharap mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah karena mereka sudah tidak memiliki modal untuk memulai usaha kembali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.